Pemirsa, hari ini polisi menggelar olah TKP di rumah tersangka teroris berinisial S di Boyolali, Jawa Tengah. Selain S, tim Densus 88 juga menangkap satu orang yang diduga teroris berinisial TN di Sukoharjo. Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris S di Desa Trayu, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, panci, dan juga ember. Setelah melakukan olah TKP di rumah, penggeledahan berlanjut ke tempat sampah yang jaraknya 300 meter dari rumah S. Di tempat sampah, petugas menemukan sepatu dan plat nomor kendaraan motor. Sebelumnya S ditangkap Densus 88 anti teror pada hari Jumat 28 Juli 2023. Selain S, tim Densus 88 juga menangkap satu orang yang diduga teroris berinisial TN di Dukuh Turi RT 2 RW 7 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Pria berusia 38 tahun itu ditangkap di rumahnya pada Rabu malam. Sebelum penangkapan, Densus mendatangi Balai Desa Cemani pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Petugas meminta perwakilan perangkat desa untuk menyaksikan dan membantu Densus 88. Kami selaku perangkat desa dirangkul oleh Mabes Polri untuk membantu beliau. Dikarenakan ada salah satu warga Cemani, Dukuh Turi RT 2 RW 07 Cemani Grogol terlibat dalam salah satu kegiatan terorisme yang di Polsek Astana Bandung. TN diduga merupakan salah satu jaringan teroris Agus Sujatno alias Agus Muslim. Agus merupakan pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada 7 Desember 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Densus 88 anti teror juga merilis penangkapan 5 orang tersangka kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kelima tersangka berperan merakit dan menyiapkan bom untuk diledakkan di Mapolsek Astana Anyar. Hasil temuan yang dilakukan oleh Tim Densus 88 anti teror menangkap 5 orang tersangka bom Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kelima tersangka ditangkap sepanjang periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2023 di sekitar kawasan Solo Raya. Mereka adalah S, TN, PS, AK, dan R. SU belajar bom itu sudah lama. Dia ini adalah turunan atau anak didik dari dedengkot ahli bom dan teror yang kita tahu, Dr. Azhari. Ya, Dr. Azhari ini punya kader dan kadernya inilah yang menjadi guru dari Kelompok yang ditangkap tim Densus 88 tersebut berperan sebagai perakit bom serta menyiapkan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada 7 Desember 2022 lalu menewaskan satu anggota polisi dan melukai belasan orang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ratusan personil gabungan dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Indramayu menggeledah Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu Jumat sore. Petugas Dirkrimsus Mabes Polri menggeledah sejumlah tempat di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti pasca ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Sementara ratusan personil bersenjata lengkap dari Satbrimob Polda Jawa Barat berjaga di gerbang masuk Al Zaitun. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari petugas kepolisian terkait hasil penggeledahan yang dilakukan. Roky Gerung minta maaf atas pernyataannya yang membuat kegaduhan dan perselisihan di masyarakat. Selain minta maaf, Roky Gerung juga merespon pernyataan Kepala Staf Kepresiden Muldoko yang menyatakan siap berada di barisan depan membela Presiden. Gelombang protes terhadap Roky Gerung atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo masih menyeruak. Sementara sebanyak 13 laporan dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung di berbagai daerah ditarik oleh Bareskrim Polri.
Penyelidik Bareskrim akan meninjau apakah ada unsur pidana dari ke-13 laporan tersebut. Atas kegaduhan yang ditimbulkan, Rocky Gerung akhirnya meminta maaf. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Selain meminta maaf, Rocky Gerung juga merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyatakan berdiri di barisan paling depan untuk menjaga dan membela Presiden. Rocky menyebut pernyataan Muldoko bukanlah hal yang tepat. Menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik itu, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Rocky Gerung menyadari umpatannya terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik dan perselisihan hingga berakibat pada kegiatannya di sejumlah daerah untuk kunjungan dan seminar mahasiswa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres mengalami pro dan kontra. Sejumlah politisi setuju untuk mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara itu politisi lainnya menolak dan beranggapan jika uji materi Undang-Undang Pemilu untuk memuluskan dinasti kekuasaan. Pro kontra mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia masih terus berlanjut. Beberapa partai seperti Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gerindra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka meminta batas usia Capres-Cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf Q, yang menyatakan batas usia minimal 40 tahun dikurangi menjadi 35 tahun. Namun tak sedikit politisi yang menolak hal tersebut. Menurut mereka, usulan uji materi itu hanya akal-akalan semata untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat di pemilu 2024. Selasa malam lalu DPR RI sudah menyerahkan soal batas calon presiden dan wakil presiden untuk dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang mewakili DPR menjelaskan ada 45 negara yang mensyaratkan usia 35 tahun untuk jadi pemimpin negara, sementara ada 38 negara yang memiliki batas usia pemimpin 40 tahun. Menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal Aquo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan demikian keterangan DPR RI sebagaimana disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta argumen lebih kuat atas sikap DPR dan meminta DPR mengubah undang-undang. Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi
implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju. Kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Mengetahui namanya dikaitkan menjadi alasan uji materi Undang-Undang Pemilu, Gibran menanggapi santai. Wali Kota Solo itu meminta dirinya tidak dikaitkan terkait kasus uji materi tersebut. Kemarin kan ini PSI dan Mbak Prabowo kan bertemu Mas, terus mau hubungan negara nggak tahu, jangan semuanya dihubung-hubungkan dengan saya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju pemilu 2024, Partai Perindo semakin intensif menyapa masyarakat melalui berbagai program. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, sayap Partai Baja Perindo melakukan sosialisasi manfaat kartu tanda anggota atau KTA berasuransi sekaligus menggelar turnamen catur. Sosialisasi manfaat kartu tanda anggota berasuransi Partai Perindo terus digencarkan di berbagai wilayah. Di Jakarta Pusat, saya Partai Baja Perindo melalui Bacalek DPRD Perindo Dapil 1 DKI Jakarta, Raden Noviandi, mensosialisikan KTA berasuransi dan pembagian minyak goreng door to door ke rumah warga di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran. Kita pertama-tama ini hanya ingin mensosialisasikan Partai Perindo kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal Partai Perindo. Harapan kedepannya mudah-mudahan Partai Perindo makin dicintai rakyat, banyak anggotanya di akar rumput langsung, dan itu yang akan menjadikan sebagai kader-kader atau sebagai kantong suara pada pemilu ke depan. Tak hanya itu, bacalek yang kerap disapa Andi Owen ini bersama Karang Taruna di Kelurahan Harapan Mulia juga menggelar turnamen catur untuk warga dalam rangka menyemarakan HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh bacalek, kita mendukung sepenuhnya dan sangat baik, satu perhatian khusus di wilayahnya. Menuju pemilu 2024, Partai Perindo terus mendekati masyarakat melalui berbagai programnya untuk meraih target double digit pada pemilu mendatang. Dari Jakarta, Nur Haryadin, iNews melaporkan.